Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Nugroho. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah pengantar studi Quran. Baik, kami selaku kelompok 7 akan membahas tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Mengenai pendahuluan, Al-Quran yang mulia ini yang telah kita ketahui, sebagaimana umumnya Al-Quran ini diturunkan kepada baginda kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau yang berkebangsaan Arab yang sudah pastinya menggunakan bahasa Arab yang jelas. Dan fenomena ini tentunya merupakan tuntutan sosial bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia, dan harus mengetahui akan hal itu. Kemudian adapun dalam pembahasan kami, yaitu masuk ke dalam yang pertama, kita akan membahas tentang pembagian dari tafsir. Paling utama dan yang paling utama, pengertian dari tafsir itu sendiri. Tafsir secara bahasa yang mengikuti wazan dari taf'il, yang berasal dari kata akar al-fasr, yang berarti kan menjelaskan. Nah, ataupun bisa juga pengertian menyikap atau menampakkan, bisa juga menerangkan makna yang abstrak ataupun belum jelas. Adapun masuk ke dalam kata kerjanya, dari al-fasr ini mengikuti wazan daraba yadribu atau fa'ala yaf'ilu, dan nasara yansuru atau fa'ala yaf'ulu, dan juga dikatakan sebagai fasoro yafsiru dan yafsuru fasron fasorohu. Nah, dan di sini dibulatkan menjadikan artinya yaitu adalah menjelaskan. Dan dari kata asalnya yaitu al-fasar juga mempunyai arti sendiri, yaitu menyikap sesuatu yang tertutup. Dan sedangkan kata at-tafsir menjadi artian sebagai menyikap maksud suatu lafaz yang muskil atau masih belum diketahui. Dan dalam di Al-Quran juga dinyatakan wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsiran, yang artinya, dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Sedikit penjelasan dari ayat yang saya sampaikan. Maksudnya adalah paling baik penjelasan dan perinciannya, yaitu diantara kedua bentuk kata tadi, al-fasar dan at-tafsir. Kata at-tafsir inilah yang paling banyak digunakan. Dan tafsir juga menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Abu Hayyan, yaitu adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk hukum yang ada di dalamnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun. Dan kemudian makna-makna ini juga yang dimungkinkan baginya ketika tersusun atau menjadi satu itu, hal-hal yang lainnya ikut melengkapinya. Ada juga dari para sahabat lain mengutarakan seperti menurut Az-Zarkashi, pengertian dari istilah tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya yang ada di dalam kandungan lafaz.
Nah, di sini juga terdapat keutamaan dari tafsir itu. Tafsir ini adalah sebagai ilmu syariat yang paling agung atau yang paling tinggi kedudukannya. Dan Al-Quran ini merupakan objek pembahasan dan tujuan yang paling mulia untuk dibutuhkan. Karena objek dari sini adalah pembahasannya adalah kalamullah yang merupakan sumber segala hikmah dan fondasi segala keutamaan. Adapun tujuan utamanya yaitu adalah agar umat dapat berpegang pada tali yang kokoh dan mencapai kebahagiaan yang hakiki ataupun yang sebenarnya. Kemudian kita pindah pembahasan, masuk ke dalam takwil. Masuk ke takwil, kita menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Takwil secara bahasa berasal dari kata aul yang berarti kembali ke asal. Dan kenapa dikatakan ala ilaihi aulan wa malan, yang artinya kembali kepadanya. Awalal kalam takwila, artinya memikirkan, memperkirakan, dan menafsirkannya. Dan atas dasar ini makna takwil dalam istilah memiliki dua makna. Adapun yang pertama, takwil kalam dengan pengertian sesuatu makna yang kepadanya mutakalim atau orang yang berbicara mengembalikan perkataannya, atau sesuatu makna yang ditujukan kepadanya suatu perkataan untuk dikembalikannya. Dan kalam itu dan perkataan itu kembali dan merujuk pada makna yang hakikinya seperti esensi sebenar apa yang dimaksud di dalam kata tersebut. Kemudian adapun contohnya seperti hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Subhanallah wa bihamdika Allahumma gfirli. Dalam hal ini ia menakwilkan melaksanakan perintah Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, yang mempunyai arti maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Masuk ke dalam pengertian yang kedua, yaitu at-ta'wilul kalam, dalam arti menafsirkan dan menjelaskan maknanya. Dalam pengertian inilah yang dimaksud Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsir dengan kata-kata, pendapat takwil firman Allah ini begini dan begitu, dan kata-kata beliau. Ahli takwil berbeda pendapat tentang ini. Jadi yang dimaksud dengan kata takwil di sini adalah tafsir. Demikian makna takwil menurut golongan salaf. Adapun takwil dalam tradisi mutaakhirin adalah, atau mereka menyebut dengan memalingkan makna lafaz yang rojih kepada makna yang marjuh atau yang lemah karena ada dalil yang menyertainya. Nah, definisi ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan lafaz takwil dalam Al-Quran menurut versi salaf atau bertolak belakang. Kemudian masuk ke dalam pembahasan terjemah. Pengertian dari terjemah atau arti sendiri dari terjemah. Terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa untuk ke bahasa atau berpindah ke bahasa lain, menyalin ataupun memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Menurut Muhammad Hussein Zahabi, salah seorang pakar dari ahli ilmu Al-Quran dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, beliau mengatakan kata terjemah
kata terjemah ini lazim digunakan untuk dua macam pengertian. Jadi terjemah mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya tanpa menerangkan makna dari bahasa asal yang diterjemahkan. Yang kedua, menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Adapun pengertian secara terminologi, kata terjemah dapat digunakan pada dua arti. 1. Terjemah secara harfiah, yaitu mengalihkan lafaz dari suatu bahasa ke dalam lafaz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa. Jadi atau sehingga susunan dan tata tertib bahasa kedua sesuai dengan tata tertib bahasa pertama atau bahasa asalnya. Yang kedua adalah terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah. Nah, terjemah maknawiyah ini menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tata tertib kata-kata bahasa asalnya atau memperhatikan susunan kalimat dari bahasa yang sebelumnya. Dan di sini pasti banyak yang bertanya-tanya, apakah perbedaan dari tafsir, takwil maupun terjemah? Nah, di sini saya akan jelaskan. Perbedaannya yang pertama adalah tafsir. Kita buka dari tafsir. Tafsir ini menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum maupun hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat yang dibahas atau ayat-ayat tersebut. Sedangkan takwil hanya mengalihkan lafaz-lafaz Al-Quran dari arti yang lahir dan rojih atau yang benar kepada arti lain yang samar atau marjuh atau yang diragukan. Sedangkan terjemah ini hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan arti kandungan secara panjang lebar, dan dia tidak menyimpulkan isi dari kandungan kata-kata tersebut. Baik, kita perinci lagi perbedaan antara tafsir dengan takwil. Nah, di sini banyak ulama berbeda pendapat antara kedua kata tersebut dari makna takwil dan tafsir itu sendiri. Seperti takwil adalah menafsirkan perkataan dan menjelaskan maknanya, maka takwil dan tafsir adalah dua kata yang berdekatan atau sama maknanya. Nah, termasuk pengertian ini doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas, ya Allah, berikanlah kepadanya kemampuan untuk memahami agama dan ajarkanlah kepadanya takwil. Nah, ini sungguh berdekatan dengan kata tafsir. Yang kedua, jika atau apabila takwil adalah esensi yang dimaksud dari suatu perkataan, maka takwil dari tolap atau tuntutan perbuatan yang dituntut itu sendiri, dan takwil adalah khobar dari esensi sesuatu yang diberitakan. Kemudian perbedaan antara tafsir dengan terjemah. Kedua istilah tersebut atau tafsir dan terjemah ini dari sudut bahasa ada perbedaannya. Jika tafsir itu harus menggunakan bahasa dari yang ditafsirkan, sedangkan terjemah tafsiriyah dia hanya berisi tentang keterangan atau penjelasan dari apa yang dijelaskan dengan menggunakan bahasa lain. Yang kedua, tafsir itu karena ditulis dengan bahasa yang sama dengan yang ditafsirkan. Jadi dalam hal ini menafsirkan Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab, sehingga dapat mudah dikoreksi.
dan bila terdapat kekeliruan dalam pemahamannya. Sebaliknya, keterangan mengenai Al-Quran yang dapat dalam terjemah tafsiriyah karena aslinya yaitu bahasa Arab dipindah dengan ke bahasa lain. Jadi sering terdapat kesalahan ataupun khilafan yang terdapat di dalamnya sulit untuk dikoreksi ataupun dibaca. Apalagi sang mufasir sudah tiada dan dia tidak menyadari akan kesalahannya. Baik, itu adalah pembahasan dari kelompok kita, yaitu kelompok 7 mengenai tafsir, takwil, dan terjemah. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.